Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nejin Trinovita dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Program studi Tasawuf dan Psikoterapi dengan NIM S97218086. Di sini saya akan membahas tentang tarekat Khawatiriyah, yang di dalamnya akan saya bagi menjadi 4 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu sejarah, yang kedua tokoh, yang ketiga silsilah, dan yang terakhir adalah ajaran dari tarekat Khawatiriyah ini. Yang pertama kita masuk pada sejarah tarekat Khawatiriyah. Khawatiriyah berasal dari kata khawat yang memiliki artian menyendiri atau merenung. Penamaan sebuah tarekat biasanya diambil dari nama pendiri sebuah tarekat tersebut, tetapi berbeda halnya dengan tarekat Khawatiriyah ini. Nama ini dicetuskan sebab sang pendiri tarekat ini sering melakukan khawat. Pendiri tarekat ini yakni Syekh Muhammad Al-Khawati, dan menurut penelitian secara nasab, tarekat Khawatiriyah ini merupakan cabang dari tarekat Al-Suhrawadiyah yang didirikan di Baghdad oleh Syekh Syihabuddin Abi Hafiz. Pada abad ke-17 Masehi, arena aktivitas tarekat Khawatiriyah ini berada di Turki, yang menjadi unsur penting bahkan dalam kehidupan politik Kekaisaran Utsmani. Lebih jauh, tarekat ini terus berkembang di Turki dan di provinsi-provinsi Kekaisaran Utsmani. Tarekat Khawatiriyah ini juga tersebar dan berkembang di beberapa negara Islam seperti Mesir, Turki, Yaman, serta negara-negara di Asia Tenggara, termasuk juga negara Indonesia. Asal-usul sejarah adanya tarekat Khawatiriyah ini masuk ke Indonesia ini terbagi menjadi 2 jenis, yaitu tarekat Khawatiriyah Syekh Yusuf dan tarekat Khawatiriyah Saman. Tarekat Khawatiriyah Syekh Yusuf ini muncul pada abad ke-17 Masehi yang dibawakan oleh Yusuf Abdul Muhsin Al-Taj Al-Khawati Al-Makassari Al-Bantani. Tetapi setelah meninggalnya Syekh Yusuf ini, tarekat ini tidak lagi bertahan karena para tokoh tarekat tidak ada yang mengembangkannya. Kemudian yang kedua adalah tarekat Khawatiriyah Saman. Tarekat Khawatiriyah Saman didirikan oleh Muhammad Al-Saman di Madinah. Tarekat ini masuk ke Indonesia pada abad ke-19 Masehi, tepatnya pada tahun 1852, yang dibawa oleh Abdul Munir sepulangnya dari Mekah ke Sulawesi Selatan. Dan dari kedua tarekat Khawatiriyah ini tentunya memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Di antaranya adalah yang pertama, tarekat Khawatiriyah Saman sangat terpusat. Semua gurunya tunduk kepada pimpinan pusat di Moros. Sedangkan tarekat Khawatiriyah Yusuf tidak memiliki pimpinan pusat. Yang kedua, cabang-cabang tarekat Khawatiriyah Saman seringkali memiliki tempat ibadah sendiri seperti musola ataupun langgar, dan cenderung mengisolasi diri dari pengikut tarekat lain. Sementara pengikut tarekat Khawatiriyah Yusuf ini tidak memiliki tempat ibadah khusus dan bebas bercampur dengan masyarakat yang tidak menjadi anggota tarekat. Yang ketiga, anggota tarekat Khawatiriyah Yusuf banyak berasal dari kalangan bangsawan Makassar, termasuk penguasa kerajaan Gowa terakhir, yaitu Andi Ijo Sultan Muhammad Abdul Qadir Aidid, berkuasa pada tahun 1940 hingga 1960. Sedangkan tarekat Khawatiriyah Saman lebih merakyat, baik dalam gaya maupun komposisi sosial. Sebagian besar pengikutnya adalah orang desa. Masuk ke materi kita yang kedua, yaitu tokoh-tokoh dari tarekat Khawatiriyah. Yang pertama adalah Syekh Yusuf Al-Makassari. Syekh Yusuf merupakan seorang yang pertama kali membawa dan menyebarkan tarekat Khawatiriyah ini di Indonesia, yakni pada tahun 1670 Masehi. Beliau berguru dan mendapatkan ijazah dari Syekh Abdul Al-Bakharah Ayub bin Ayun Khalwati Al-Quraisy, serta mendapatkan gelar Taj Al-Khalwati. Beliau ini lahir pada tahun 1627 Masehi di daerah Talo, wilayah Kerajaan Goa, dan meninggal di Tanjung Harapan, Afrika Selatan pada tanggal 22 Mei 1699 Masehi. Tokoh yang kedua yaitu Syekh Saman. Syekh Saman memiliki nama lengkap yaitu Muhammad Ibn Abdul Al-Karim Al-Madani Al-Syafi Al-Saman. Beliau lahir di Madinah dari kalangan keluarga Quraisy. Di kalangan murid dan para pengikutnya, beliau lebih dikenal dengan Al-Samani. Pada masa belajarnya, Syekh Saman pernah belajar ilmu tarekat dan Khawatiriyah. Beliau juga belajar Naqsabandiyah, Qadiriyah, dan Syazilah. Materi kita yang ketiga yaitu silsilah tarekat Khawatiriyah.
Karena sebelumnya sudah saya jelaskan tentang tarekat khalwatiyah ini terbagi menjadi dua jenis, maka di sini saya akan menampilkan silsilah dari keduanya, baik itu tarekat khalwatiyah Syekh Saman maupun tarekat khalwatiyah Syekh Yusuf. Dan untuk lebih jelasnya bisa teman-teman lihat sendiri. Sekedar informasi, pada hakikatnya, menurut keyakinan pengikut tarekat, semua silsilah berasal dari Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu, setiap syekh tarekat selalu berhati-hati menjaga silsilah dan menunjukkan siapa gurunya dan siapa guru-guru sebelum dia, sampai terus bersambung hingga kepada Nabi Muhammad SAW. Silsilah ini dapat dikatakan bagaikan kartu nama dan legitimasi seorang guru, menunjukkan kecapang tarekat mana ia termasuk dan bagaimana hubungannya dengan guru-guru tarekat lainnya. Kita masuk ke pokok pembahasan yang keempat, yaitu ajaran-ajaran tarekat khalwatiyah. Secara umum, ajaran tarekat khalwatiyah dengan konsep dasar pengenalan Tuhan, berikut beberapa dasar ajaran tarekat khalwatiyah. Yang pertama yaitu yakhsah, yang artinya sebuah kesadaran diri manusia sebagai makhluk yang lebih rendah hina jika dibandingkan Allah SWT. Yang kedua, taubah, memohon ampunan kepada Allah atas segala dosa yang telah diperbuat. Yang ketiga, muhasabah, yang memiliki artian sebagai introspeksi diri. Yang keempat, inabah, yang memiliki artian hasrat kembali kepada Allah. Yang kelima, tafakkur, yang artinya merenung tentang kebesaran Allah. Selanjutnya, i'tisam, selalu bertindak sebagai khalifah Allah di muka bumi. Selanjutnya, firar, yang artinya lari dari kehidupan jahat keduniawian yang tidak berguna. Selanjutnya, riyadhah, yang artinya melatih diri dengan beramal sebanyak-banyaknya. Dan selanjutnya, tasyakur, yang artinya selalu bersyukur kepada Allah dengan mengabdi dan memujinya. Dan yang terakhir adalah simak, yang artinya mengkonsentrasikan seluruh anggota tubuh mengikuti perintah-perintah Allah, terutama pendengaran. Terdapat juga sebuah amalan yang dikenal dalam tarekat khalwatiyah ini disebut dengan as-sama as-sab'ah atau 7 nama. Amalan ini berisi tentang 7 macam zikir atau 7 tingkatan jiwa yang harus dibaca setiap salik. Di antaranya adalah yang pertama, la ilaha illallah, yang berarti pengakuan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Zikir pada tingkatan jiwa pertama ini dapat juga disebut dengan an-nafs al-ammarah, yang artinya nafsu yang dominan kepada keburukan dan amarah. Tingkat jiwa yang pertama ini dianggap sebagai paling kotor karena selalu menyuruh pemiliknya untuk melakukan perbuatan tercela, maksiat yang buruk. Yang kedua yaitu Allah. Zikir pada tingkatan jiwa yang kedua ini bisa disebut dengan an-nafs al-lawwamah, yang berarti jiwa yang menegur. Jiwa pada tingkatan yang kedua ini sebagai jiwa yang dianggap sudah bersih serta senantiasa mendorong pada kebaikan. Dan selain itu juga menegur apabila si pemilik ini melakukan suatu perbuatan-perbuatan yang tercela. Yang ketiga yaitu huwa atau dia. Zikir pada tingkatan jiwa yang ketiga ini dapat disebut dengan an-nafs al-mulhamah atau jiwa yang terilhami. Jiwa pada tingkatan ini dianggap sebagai yang terbersih dan juga telah diilhami oleh Allah SWT, sehingga dapat menuntun pemiliknya tentang hal mana yang baik dan hal mana yang buruk. Yang keempat yaitu hak, maha besar. Tingkat jiwa keempat ini disebut dengan an-nafs al-mutmainnah, yang berarti jiwa yang tenang. Jiwa ini dianggap dapat selalu tenang dalam menghadapi segala permasalahan-permasalahan hidup maupun guncangan jiwa lainnya. Selain itu, jiwa ini juga dianggap sebagai jiwa yang bersih. Yang kelima yaitu hai, maha hidup. Tingkatan jiwa kelima ini disebut juga dengan an-nafs al-riyadhah, jiwa yang ridho. Jiwa ini akan semakin bersih dan tenang dan ridho dengan semua yang menimpa pemiliknya karena setiap berasal dari pemberian Allah. Yang keenam, hayyun, maha jaga. Zikir tingkatan keenam ini disebut juga dengan an-nafs mardiyah, yang berarti dengan jiwa yang diridhoi. Selain jiwa ini juga semakin bersih, tenang, ridho terhadap semua pemberian Allah, mendapatkan keridhoannya. Yang ketujuh, qahar, maha perkasa. Jiwa ini disebut dengan jiwa an-nafs al-kamilah, jiwa yang sempurna. Jika menjadi tingkatan jiwa terakhir dan menjadi puncak
pemilik sempurna yang akan terus mengalami kesempurnaan dalam setiap hidup pemiliknya. Selanjutnya yaitu ajaran pokok dari tarekat Khalwatiyah Saman. Khalwatiyah Saman yang diajarkan dari khalifah kepada jamaahnya memiliki tata cara tersendiri, seperti yang pertama yaitu baiat, yang merupakan pintu masuk bagi anggota jamaah yang ingin masuk ke dalam tarekat Khalwatiyah Saman adalah merupakan sumpah setia kepada pemimpin. Oleh karena itu, seseorang yang akan menjadi anggota tarekat Khalwatiyah Saman terlebih dahulu melalui upacara yang dikenal dengan istilah Matarima Baraka dalam bahasa Bugis atau Anarima Baraka dalam bahasa Makassar, yang artinya secara harfiah adalah menerima berkah. Al-Saman juga mengajarkan tata cara baiat, yaitu seorang murid yang akan menerima baiat, ia membentangkan tangannya ke atas kepada seorang syekh, baik perorangan maupun kelompok. Kemudian syekh tersebut membaca ayat tentang baiat, yaitu Quran Surat Al-Fatah. Yang kedua, sebenarnya ini tidaklah masuk kepada ajaran inti tarekat Khalwatiyah Saman. Namun bagi tarekat Khalwatiyah Saman, sholat zuhur setelah sholat Jumat merupakan kebiasaan yang dilakukan dengan landasan Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9. Selanjutnya yaitu ajaran pokok dari tarekat Syekh Yusuf, berkisar pada usaha manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT yang mengacu pada peningkatan kualitas akhlak yang mulia serta meningkatkan amal soleh dan zikir. Ibadah sholat dan zikir menurut Syekh Yusuf merupakan amalan yang dapat membawa seorang salik menuju ujung suluknya. Dengan demikian, kedudukan zikir dalam tarekat Syekh Yusuf menempati posisi yang sangat penting. Setiap pengikutnya wajib mengamalkan zikir, baik secara perorangan maupun secara kelompok. Tentang pokok-pokok ajaran tarekat dan suluk-beluknya, diantaranya dapat kita temui penjelasan Syekh Yusuf dalam risalahnya yang berjudul An-Nafatu Al-Shailanifiyah, khusus berkaitan dengan tata cara melakukan zikir. Salah satu amalan terpenting dalam tarekat diuraikannya juga dalam risalahnya yang berjudul Kaifiyat al-Zikir atau cara-cara berzikir. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton tayangan ini, semoga bermanfaat bagi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.